Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10, membahas buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah sampai di halaman 50 ya. Kita mulai. Sekolah, kampus, atau pesantren merupakan institusi, organisasi, atau lembaga yang bertugas memprovokasi, mendorong berpikir, pelajar, mahasiswa, atau santri untuk membangun pengetahuan. Guru, dosen, atau ustadz mendorong pelajar, mahasiswa, atau santri untuk mengerti bahwa kebenaran versi manusia tidaklah tunggal. Contoh, 2 ditambah 5 tidaklah selalu sama dengan 7. Karena 2 ditambah 5 dapat saja sama dengan 3 ditambah 4, 1 ditambah 6, dan seterusnya. Setelah menjelajah lingkungannya, maka seseorang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya akan mengerti bahwa kekuatan, keterampilan, dan kecerdasan tidaklah selalu mampu mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Kekuatan, keterampilan, dan kecerdasan tidak akan bermakna bila semuanya itu dilakukan untuk melakukan keburukan. Bila kekuatan, keterampilan, dan kecerdasan dilakukan untuk melakukan keburukan, maka hal ini tidaklah hanya merugikan orang lain, melainkan juga merugikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bila kekuatan, keterampilan, dan kecerdasan dilakukan oleh seseorang untuk melakukan keburukan, maka sesungguhnya ia sedang menganiaya dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya hendaklah mampu melakukan pertama, persuade, yaitu membuat dirinya dan orang lain setuju untuk melakukan sesuatu dengan menyampaikan kepada diri sendiri dan orang lain banyak hal tentang sesuatu. Untuk mencapai hal ini, maka seseorang harus mengerti tentang definisi dari tindakan yang diinginkan. Misal, dirinya dan orang lain sedang diprovokasi untuk gemar membaca, maka ia harus mengerti definisi membaca. Selanjutnya juga perlu dicermati tentang waktu atau saat membaca yang dianggap perlu dilakukan, tempat atau lokasi membaca yang paling ideal, penyebab pentingnya membaca, dan cara membaca yang paling efektif dan efisien. Kedua, cause, yaitu membuat dirinya dan orang lain mampu mewujudkan sesuatu dengan cara membantu dirinya dan orang lain agar mampu membuat sesuatu yang telah direncanakan. Mengetahui alasan atau reason untuk berperilaku tertentu dengan cara menjelaskan alasan pada dirinya dan orang lain tentang pentingnya perilaku tertentu. Mengetahui tujuan yang diyakini dan sedang diperjuangkannya dengan cara menunjukkan relasi atau hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh dirinya dan orang lain dengan tujuan yang diyakini dan sedang diperjuangkan oleh dirinya dan orang lain. Apabila seseorang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya telah melakukan persuade dan cause, maka saat itu ia telah mendorong sadar diri bagi dirinya dan orang lain. Persuade dan cause yang dilakukan dengan sangat halus akan menghasilkan suatu tindakan, kondisi, atau situasi tertentu yang seolah-olah otomatis atau niscaya. Meskipun sesungguhnya ia dibangun melalui proses developing kesadaran yang seringkali juga disebut sebagai induce. Ada seseorang yang melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Namun ada pula seseorang yang melakukan sesuatu karena ia perlu melakukannya. Dalam kedua kondisi ini, ketika seseorang telah berhasil melakukannya, maka orang tersebut akan merasa puas. Dengan demikian, puas dapat terjadi karena telah melakukan sesuatu yang ingin dilakukan, dan dapat pula terjadi karena telah melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Kata kunci yang menjadi penentu nilai puas adalah ingin dan perlu. Ada dua peluang dalam konteks puas, yaitu pertama, puas akan memiliki nilai yang baik bila seseorang melakukan sesuatu karena ia perlu melakukannya. Suatu tindakan yang perlu dilakukan adalah sesuatu tindakan yang akan menjadikan kualitas hidup seseorang lebih baik. Kedua, puas akan memiliki nilai yang kurang baik bila seseorang melakukan sesuatu hanya karena ia ingin melakukannya. Suatu tindakan yang ingin dilakukan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seseorang. Puas memiliki nilai kurang baik ketika tindakan yang dilakukan karena keinginan itu ternyata merupakan tindakan yang tidak diperlukan. Sesungguhnya seseorang boleh saja melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya sepanjang keinginannya itu dalam rangka memenuhi tuntutan keharusan untuk melakukan sesuatu yang perlu baginya.
Dengan kata lain, keinginan akan dapat diarahkan ke posisi yang lebih baik bila ia dicerahkan oleh keperluan atau kebutuhan untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang telah melakukan sesuatu karena ia perlu melakukannya atau karena keinginan untuk melakukan sesuatu didorong oleh perlunya sesuatu itu dilakukan, maka ia berpeluang berpuas diri. Oleh karena berbasis pada keperluan atau kebutuhan untuk melakukan sesuatu, maka puas diri semacam ini dibolehkan. Inilah sebaik-baik puas diri yang memungkinkan untuk diekspresikan oleh seseorang. Oleh karena basis puas diri adalah keperluan, maka hendaknya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh hal yang diperlukan tersebut. Untuk itu, seseorang perlu melakukan inventarisasi hal-hal yang dibutuhkannya. Hal ini akan membantunya dalam mengenali bentuk atau jenis keperluannya. Selain itu juga penting untuk dipertimbangkan alasan atau penyebab suatu tindakan dikategorisasi sebagai keperluan dirinya. Selanjutnya yang juga penting adalah mempertimbangkan cara mewujudkan atau mengekspresikan tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh dapat diamati sikap Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1975. Mereka menyiapkan software sekolah mereka yang kemudian menjadi awal mula bagi mereka dalam membuat software komputer. Pengalaman ini kemudian mendorong Bill Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft pada awal berdirinya diabaikan orang. Pada tahun 1990-an barulah Microsoft berhasil menguasai pasar software komputer. Akibatnya Bill Gates dan Paul Allen menjadi orang terkenal dan terdaftar sebagai miliuner. Demikianlah sikap seseorang harus memutuskan tindakan yang perlu dilakukannya untuk selanjutnya dieksekusi dengan melakukan tindakan yang penting bagi dirinya. Setelah itu, seseorang layak puas diri sambil terus memperbaiki diri agar lebih puas lagi. Demikian seterusnya hingga tak terhingga. Inilah sebaik-baik puas diri. Terus memperbaiki diri merupakan komitmen terbaik yang dimiliki seseorang maupun suatu bangsa. Sebagai contoh, bangsa Indonesia yang terus memperbaiki pengelolaan sepak bola selama beberapa tahun sebelum tahun 2010. Akhirnya pada penghujung tahun 2010, bangsa Indonesia mengalami kegembiraan yang dosisnya relatif tinggi. Hal itu dikarenakan tim nasional Indonesia berhasil masuk final Piala AFF Asian Football Federation tahun 2010. Kegembiraan bangsa Indonesia ini sesungguhnya menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang merindukan prestasi. Adalah fitrah bahwa setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap kelompok, dan setiap manusia merindukan prestasi. Prestasi adalah keberhasilan gilang gemilang yang diwujudkan oleh suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu kelompok, dan seorang manusia, di mana yang bersangkutan berhasil mewujudkan visi dan misinya di dunia, dan dalam konteks ini maka prestasi identik dengan kesuksesan. Sukses haruslah dimaknai dengan tepat, karena beberapa orang seringkali keliru dalam memaknai sukses. Apabila kurang berhati-hati dalam memaknai sukses, seseorang dapat terjebak pada makna palsu. Dalam maknanya yang palsu, sukses seringkali dimaknai sebagai keberhasilan seseorang dalam mengumpulkan harta, mencapai peringkat tertinggi dalam hal pangkat, jabatan, dan gelar, sosial dan akademik, serta mampu membangun keluarga dalam jumlah anggota yang relatif besar. Sesungguhnya, makna sukses tidaklah sesempit itu. Sesungguhnya makna sukses sangat esensial, bersifat sarifati atau bersifat intisari. Sukses sesungguhnya atau sukses yang sebenar-benarnya sukses adalah ketika seseorang mampu melakukan dua hal penting dalam hidupnya, yaitu pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, memberi manfaat optimal kepada orang lain dan lingkungannya. Oleh karena sukses dapat dimaknai dengan benar sesungguhnya dan dapat pula dimaknai secara keliru atau salah, maka setiap orang perlu berikhtiar untuk sukses dalam memilih makna sukses yang benar atau sukses yang sesungguh-sungguhnya sukses. Dengan kata lain, setiap orang harus sukses dalam memaknai sukses. Setelah berhasil memaknai sukses dengan sukses, maka ia akan mengetahui adanya jalan yang berbeda dalam mencapai sukses semu dengan sukses yang sesungguhnya. Hal ini berarti setiap orang harus sukses memilih jalan menuju sukses. Dengan kata lain, setiap orang perlu SMS, sukses menuju sukses. Contoh orang yang berada pada posisi sukses menuju sukses adalah Abdullah Gimnastiar.
Ia adalah seorang kiai yang memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Sejak muda, Abdullah Gimnastiar telah gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gemar memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dalam konteks memberi manfaat, sejak muda, Abdullah Gimnastiar telah gemar berbisnis. Telah banyak bidang bisnis yang digelitinya seperti buku, handicraft, konveksi, mie bakso, dan lain-lain. Visinya dalam membangun Pondok Pesantren Darut Tauhid yaitu menyatukan antara dimensi zikir, fikir, dan ikhtiar. Pertama, dimensi zikir, menekankan keikhlasan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kedua, dimensi pikir, menegaskan pentingnya rasionalitas dalam setiap tindakan keseharian seseorang sehingga setiap langkah merupakan bagian dari perencanaan yang matang. Ketiga, dimensi ikhtiar, menunjukkan pentingnya etos kerja melalui hidup penuh kesungguhan dan kerja keras tanpa kenal putus asa. Menurut Abdullah Gimnastiar, kalau kita mau sukses, kunci pertama adalah jujur, karena dengan bermodalkan kejujuran, orang akan percaya kepada kita. Kedua, profesional. Kita harus cakap sehingga siapapun yang memerlukan kita merasa puas dengan yang kita kerjakan. Ketiga, inovatif. Artinya, kita harus mampu menciptakan sesuatu yang baru, jangan hanya menjiplak atau meniru yang sudah ada. Demikian sahabat-sahabatku, kita sudah sampai di halaman 56. Besok pada pertemuan yang ke-11 kita akan lanjutkan. Saya pikir cukup sekian pada pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.